Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan tentang kisah para nabi. Kali ini saya ingin membahas tentang kisah dari Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, nabinya bagi kaum Samud. Samud adalah salah satu kabilah yang masyhur. Dinamakan Samud karena diambil dari salah satu nenek moyang mereka yang bernama Samud, saudara Judaish. Keduanya adalah anak Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka tergolong bangsa Arab Al-Arabiyah yang tinggal di daerah Batuan antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah SAW pernah melewati daerah tersebut ketika beliau dan kaum muslimin sedang menuju ke Tabuk. Sebagaimana yang akan kami jelaskan di pembahasan kali ini, mereka ada setelah kaum Ad. Mereka juga menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Ad. Allah Ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka, yaitu seorang hamba dan rasul Allah, Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ia menyeru mereka untuk menyembah Allah, tiada sekutu baginya. Ia pun menyeru mereka untuk berlepas diri dari berhala-berhala dan tandingan-tandingan Allah, serta tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka sebagian dari mereka beriman kepadanya, dan mayoritas dari mereka kafir. Mereka menyakitinya baik dengan perkataan maupun perbuatan. Bahkan mereka berniat ingin membunuhnya. Mereka membunuh unta betina yang dijadikan oleh Allah sebagai hujah atas diri mereka. Maka Allah membinasakan mereka dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Fussilat ayat 17-18. Seringkali Allah Ta'ala menggabungkan penyebutan dalam Al-Quran antara kaum Ad dan Samud, sebagaimana yang tertera dalam surat At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Shad, Qaf, An-Najm, dan Al-Fajr. Dikatakan bahwa kedua umat tersebut tidak diketahui kabar beritanya oleh kaum ahli kitab dan tidak disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Namun dalam Al-Quran terdapat dalil bahwa Musa telah mengabarkan kedua umat tersebut sebagaimana yang tertera dalam firman Allah yang artinya, dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah kaya lagi maha terpuji. Bukankah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang yang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti yang nyata. Secara zahir, ungkapan di atas bagian dari dakwah Musa kepada kaumnya. Namun karena kedua umat tersebut berasal dari bangsa Arab, maka mereka tidak terlalu memperhatikan kabar berita tersebut dan tidak berusaha menghafalnya, meskipun kedua kabar tersebut sangat masyhur di zaman Musa alaihissalam. Yang terpenting sekarang adalah menyebutkan kisah mereka dan sepak terjang dari kisah mereka, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Soleh dan orang yang beriman kepadanya, serta bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang berlaku zalim dengan kekufuran dan penentangan mereka serta penyelesaian terhadap Rasul mereka. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwasanya mereka adalah bangsa Arab. Mereka hadir setelah kaum Ad, namun sayangnya mereka tidak mau mengambil pelajaran dari kaum Ad. Oleh karenanya Nabi Soleh berkata kepada mereka sebagaimana yang tertera dalam ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 73-74, yakni Allah telah menjadikan kalian khalifah setelah mereka kaum Ad agar kalian mengambil pelajaran dari sepak terjang mereka serta berbuat kebalikan dari apa yang telah mereka lakukan, yaitu pandai, tekun, serta jeli dalam membuatnya. Oleh karenanya terimalah nikmat Allah tersebut dengan bersyukur dan beramal soleh. Beribadah hanya kepadanya, tiada sekutu baginya. Janganlah kalian menyelisihi perintahnya serta ketaatan kepadanya, sebab hal tersebut berakibat fatal. Maksudnya saling bersusun satu sama lain yang sangat indah dan sangat menakjubkan lagi matang buahnya. Kami dahulu berharap akal pikiranmu
tumbuh dengan sempurna sebelum munculnya ungkapan ini, yaitu dakwah seruanmu agar kami hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini kami sembah, serta meninggalkan agama nenek moyang kami. Oleh karenanya mereka berkata sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Ahud ayat 62. Ini merupakan kelembutan Nabi Soleh terhadap mereka dalam berbicara serta menyuruh mereka dengan cara yang baik. Artinya, bagaimana pendapat kalian bila kenyataannya selaras dengan apa yang aku katakan pada kalian dan apa yang aku serukan atas diri kalian? Apakah alasan kalian di hadapan Allah? Apa yang dapat menyelamatkan kalian darinya sedangkan kalian memintaku untuk berhenti dalam menyeru? Karena itu merupakan kewajibanku. Sekiranya aku berhenti dari dakwah ini, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menolong dan menyelamatkanku darinya. Aku akan tetap menyeru kepada kalian kepada Allah. Tiada sekutu baginya hingga Allah memutuskan perkara atas diriku dan kalian. Ada yang mengatakan bahwa minal musorin, maksudnya minal masurin, ada orang-orang yang soleh. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang memiliki sihir atau orang yang kesurupan. Seakan-akan mereka mengatakan soleh adalah orang yang memiliki ilmu sihir. Namun pendapat yang pertama yang benar berdasarkan ungkapan mereka setelah itu. Para ahli tafsir telah menyebutkan bahwa pada suatu hari kaum Samud berkumpul di suatu perkumpulan mereka. Nabi Soleh datang menghampiri mereka, menyeru kepada mereka tentang Allah, mengingatkan, menasihati, serta memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka berkata, sangguplah kamu mengeluarkan kami seekor unta betina dari batu ini dengan menunjukkan sebongkah batu dengan ciri-ciri seperti ini dan seperti ini. Kemudian mereka menyebutkan ciri-ciri unta yang mereka kehendaki. Maka Nabi Soleh menjawab, bila aku penuhi permintaan kalian sesuai dengan ciri tersebut, maka apakah kalian mau beriman? Mereka menjawab, ya. Maka Nabi Soleh mengambil janji dan sumpah mereka atas hal tersebut. Selanjutnya Nabi Soleh bangkit dan menuju tempat sholatnya dan sholat dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Maka Allah memerintahkan batu tersebut terbelah dan mengeluarkan seekor unta betina yang besar lagi bunting, sesuai dengan ciri-ciri yang mereka sebutkan dan sifat yang mereka ajukan tadi. Ketika mereka melihatnya, maka mereka menyaksikan sesuatu yang agung, pemandangan yang menakjubkan, kemampuan yang luar biasa, bukti yang nyata dan tanda kebesaran Allah. Maka sebagian dari mereka pun beriman, namun mayoritas dari mereka tetap dalam kekafiran, kesesatan dan pembangkangan. Pemimpin orang-orang yang beriman adalah Junda bin Amir bin Mihlah bin Lubaid bin Jawas. Ia adalah salah satu pemimpin mereka. Para pemuka mereka pun banyak yang tertarik dengan Islam, namun dihalang-halangi oleh Zu'ab bin Amr bin Lubaid bin Al-Khobab yang memiliki berhala mereka, serta Robab bin Syakmar bin Jalmas. Junda berdakwah kepada keponakannya Syihab bin Khalifah yang termasuk pemuka mereka. Ia pun tertarik untuk memeluk agama Islam, namun dilarang oleh mereka dan ia pun menuruti mereka. Dalam hal ini ada seorang dari kalangan orang yang beriman yang bernama Mihrosi bin Ghamamah bin Azumail berkata, ada sekelompok orang dari keluarga Amr mengajak Syihab kepada agama kaum Nabi Nuh, kaum Samud. Semuanya akan menjadi mulia sekiranya mereka menerima hal itu. Niscaya Soleh akan menjadi mulia di tengah kami. Mereka telah menuruti sahabat mereka Zu'ab, orang yang sesat dari kalangan keluarga Hijr, berpaling setelah mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, Nabi Soleh berkata kepada mereka, inilah unta betina dari Allah. Ia menyadarkan unta betina tersebut kepada Allah sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan, seperti ungkapan Baitullah dan Abdullah. Mereka bersepakat membiarkan unta betina tersebut tinggal di tengah-tengah mereka, membiarkannya makan rumput-rumput di tanah mereka. Hari demi hari unta tersebut meminum air. Unta tersebut minum air dari sumur yang cukup untuk satu hari, sedangkan orang-orang mengambil air dari sumur itu untuk persiapan hari berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka minum dari susu unta itu. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, Soleh menjawab, ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapat air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari tertentu.
Setelah kondisi seperti ini berlangsung lama, maka pembesar mereka mengadakan perkumpulan dan sepakat untuk menyembelih unta tersebut agar mereka dapat merasa tenang darinya dan dapat mencukupi kebutuhan air mereka. Pihak syaitan pun mendukung perbuatan mereka. Yang berperan membunuh unta tersebut adalah pemimpin mereka, Qidar bin Salif bin Junda. Ia adalah orang yang memiliki warna kulit merah, biru, dan pirang. Ada yang mengatakan ia adalah anak zina dari tempat tidur Salif. Ia adalah anak seorang laki-laki yang bernama Syaiban. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan mereka semua. Oleh karenanya, perbuatan tersebut dinisbatkan kepada mereka semua. Ibnu Jarir dan ulama tafsir lainnya menyebutkan bahwa ada dua orang wanita dari kaum Samud yang salah satunya bernama Swaduk binti Al-Mihya bin Zuhair bin Al-Mukhtar yang memiliki kedudukan dan harta benda yang melimpah. Sebelumnya ia adalah istri dari seorang laki-laki yang beriman kepada soleh, kemudian menceraikannya. Perempuan tersebut memanggil keponakannya yang bernama Misra bin Muhraj bin Mihya dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan dirinya bila ia mau membunuh unta betina tersebut. Wanita kedua adalah Unaizah binti Ghuraim bin Majlas yang dijuluki Ummu Utsman. Ia adalah seorang wanita tua yang kafir. Ia memiliki beberapa anak perempuan dari suaminya, Zu'ad bin Amr. Salah seorang pemimpin mereka, wanita tersebut akan menyerahkan keempat anak perempuannya pada Qidar bila ia membunuh unta betina tersebut. Qidar bin Salif boleh memilih anak perempuannya yang mana saja yang ia sukai. Maka kedua pemuda tersebut menerima tawaran untuk menyembelih unta betina itu. Ada 7 orang yang menerima ajakan mereka sehingga jumlah mereka 9 orang. Keduanya mengajak kabilah-kabilah yang lain dan merayu mereka agar ikut membunuh unta betina. Mereka pun menerima ajakan dan menyetujuinya. Mereka mengintai unta betina tersebut ketika ia telah keluar dari tempat air dan lewat di tempat Masro. Maka ia pun membidikkan anak panahnya tepat mengenai tulang betis unta tersebut. Maka kaum wanita datang dan menyemangati orang yang membunuhnya. Para wanita tersebut membuka penutup wajah untuk memotivasi mereka. Maka Qidar bin Salif mendahului mereka dan menghunuskan pedangnya ke arah unta itu. Ia berhasil memutus urat keting atau urat di atas tumit unta sehingga jatuh tersungkur di atas lana. Unta tersebut bersuara keras memperingatkan anaknya. Kemudian Qidar bin Salif melukai leher unta tersebut dan menyembelihnya, sedangkan anak unta tersebut berhasil melarikan diri, menaiki gunung dan bersuara 3 kali. Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar dari seorang yang mendengar dari Al-Hasan bahwasanya anak unta itu berkata, "Wahai Rabbku, di manakah ibuku?" Kemudian ia masuk ke dalam batu dan menghilang. Ada yang mengatakan bahwa orang pun mengejarnya dan berhasil membunuhnya. Imam Ahmad berkata, Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami, Hashim yaitu Abu Azrah telah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Zum'ah. Ia berkata Rasulullah pernah berkhutbah dan menyebutkan unta betina tersebut dan orang yang menyembelihnya. Beliau bersabda, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu ada seorang laki-laki yang membawa anak panah, seseorang pemimpin lagi seorang panutan, bangkit untuk membunuh unta itu. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Hisham, Arim yaitu anak panah, Aziz maknanya pemimpin, sedangkan Mani maknanya dari orang panutan. Itulah kisah dari bagaimana antara kaum Nabi Soleh dan Nabi Soleh, bahwasanya Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran tauhid kepada kaum Samud, tapi kaum Samud sangat ingkar dan tidak mau mendengarkan ajakan dari Nabi Soleh, sampai pada akhirnya kaum Samud meminta mukjizat dari Nabi Soleh mewujudkan keluarnya unta betina dari batu. Bagaimana mungkin kalau secara nalar itu tidak bisa dibayangkan, tapi itulah kuasa Tuhan. Dia mewujudkan keinginan dari kaum Samud, dan dari kisah itu beberapa orang beriman dan beberapa orang lagi masih tetap ingkar, sampai pada akhirnya unta dari Nabi Soleh ini untuk mereka disembelih. Itu sangat perbuatan keji sekali. Dari kisah ini semoga kita bisa mengambil hikmah dan puasa kita bisa menjadi berkah ke depannya. Demikian kisah dari Nabi Soleh dan kaum Samud.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.